Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Petani Sejati. Oke, pada hari ini kita akan bahas mengenai soal CPNS TWK. Banyak dari tahun ke tahun itu perubahan CPNS TWK. Ini pengalaman aku yang udah pernah nyobain. Dan dari tahun 2019 sampai 2023 itu tuh CPNS 2019 itu masih banyak hitungan dan yang sulit itu di bagian PKP-nya. Nah, untuk TWK-nya itu dia masih banyak hafalan, gak banyak penalaran seperti tahun 2021 dan 2023 kemarin. Jadi, pembahasan soal TWK pada hari ini itu campuran, ada yang nalar dan ada yang hafalan. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke soal TWK-nya. Ini adalah satu contoh soal TWK yang nalar. Jadi, ciri-cirinya itu biasanya soalnya kalian ya. Kita langsung baca ke soal. Kita harus tahu, nalar itu kan pemahaman. Jadi, kita harus tahu apa yang maksud dari tiga soal tersebut. Jadi, kita baca. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Selain itu, negara dengan budaya, suku, agama, dan bahasa yang beragam, serta ribuan kesenian. Sebagai cara untuk menyatukan orang-orang dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, perlu ada cara yang tepat untuk melakukannya. Nilai-nilai nasionalisme harus dapat menghidupkan semangat solidaritas dan untuk menuju cita-cita bersama. Namun, kita harus menyadari bahwa rasa nasionalisme kadang-kadang membelenggu dan menghalangi rakyat dan pemerintah sendiri. Hal ini dapat terjadi jika, intinya adalah nasionalisme menjadi penghalang bagi rakyat dan pemerintah Indonesia untuk bersatu. Jadi, hal itu dapat terjadi jika apa? Kita periksa di pilihan pertama. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. Nasionalisme tidak hanya ideologi atau sebuah pemikiran. Artinya, nasionalisme bisa dijadikan semangat untuk berkehidupan berbangsa dan negara. Berarti benar ya. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Kan pilihan gini juga menunjukkan bahwa semata-mata tidak hanya ideologi. Berarti kalau hanya sebuah ideologi itu belum tepat ya, tapi kita simpang dulu. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. Benar. Salah satunya semboyan semangat Indonesia. Yang pilihan D, sifat universalitas tetap dipegang teguh. Berarti sifat umumnya tetap dipegang teguh. Jadi ideologi itu tidak semata-mata hanya sebuah pemikiran, tapi bisa terbuka secara umum. Yang E, jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Benar, ideologi Indonesia itu Pancasila. Berarti pilihan jawabannya adalah yang B. Pancasila menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan luhur. Merupakan fungsi Pancasila sebagai apa? Diketahui fungsi Pancasila ini ada 11. Dan setiap fungsi tersebut memiliki tugas masing-masing. Sebagai ini, pertama, ideologi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila itu dijadikan sebagai arah tujuan kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan pedoman hidup itu dijadikan sebagai apa? Petunjuk kita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Ketika kita dihadapi dalam situasi pekerjaan, itu juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi negara ini dalam catatan saya menunjukkan salah satu fungsi Pancasila adanya adalah ideologi bangsa ya. Dan yang terakhir ada yang pilihan B itu falsafah hidup, artinya menjadikan pemersatu bangsa. Landasan pemersatu bangsa. Sedangkan sumber nilai itu adalah menjadi nilai-nilai kemanusiaan luhur, jati diri dan kemanusiaan nilai. Jadi jawabannya
Insinyur Soekarno pada tanggal 19 Desember 1991 menyebutkan Tri Komando Rakyat atau disebut Trikora di daerah mana? Yuk. Ya, Indonesia dikenal dengan daerahnya itu pada awal kemerdekaan itu dibagi 8 kedaerahan, terus di sidang kedua PPLKM menjadi 12 kementerian gitu, dan cuman ada Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, nggak mungkin Sumatera itu belum dibagi ke daerah-daerah seperti kayak Bengkulu, belum ada, dan Padang ini Sumatera Barat ya, mungkin ada. Oke, jadi jawabannya antara pilihan B, C, enggak ya tadi, sama E. Nah, pada tahun ini apalagi pada Insinyur Soekarno tahun 1961, Trikora itu diadakan di Yogyakarta ya guys. Jadi jawabannya yang E. Oke, akhirnya sampai di penghujung soal, dan biasa untuk soal terakhir di depan PR ya, dan teman-teman harap menjawab di kolom komentar. Belajar sama-sama dan sharing bersama. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.